kami atas nama Ahoker. Ya. Sampai hari ini pun kami masih Ahoker. Namun kami kecewa kepada Pak Ahok berkaitan dengan masalah kampanye yang sudah diungkapkan oleh beliau berkaitan dengan masalah kedudukan Pak Jokowi yang menyatakan tidak bisa kerja. Dan juga yang menyatakan Pak Prabowo itu orang yang emosional. Ini yang kita mesti sikapi sebagai Ahoker. Dan tentunya karena kami ada di 02, itu juga tidak bisa Ahoker itu diklaim sebagai ada di 03. Ya. Dan kaitan kenapa kami ada di 02, ini gak lepas daripada peran Pak Jokowi yang memerintahkan kami untuk tegak lurus kepada beliau. Dan dalam tegak lurus itu Pak Jokowi sudah menentukan sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Kami sebagai orang-orang yang ada di tegak lurus, kami ikut kepada Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon, kata-kata kasar, ungkapan-ungkapan yang menurut saya tidak beretika, itu tidak perlu lagi diungkapkan. Ini kita lagi demokrasi, lagi pesta demokrasi. Gagasan-gagasan, wawasan-wawasan kebangsaan, itu yang dikedepankan. Bukan menghujat orang, bukan mencaci maki orang. Ya. Ingat, besarnya Pak Ahok itu berkat Pak Jokowi. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi nggak bisa kerja, ini menurut saya luar biasa. Karena kenapa? Dunia mengakui, dunia begitu kagum dengan Pak Jokowi. Ini sebagai bentuk bahwa Pak Jokowi bisa kerja. Pak Jokowi sudah membangun bangsa dan negara kita. Ya, betul. Kira-kira itu pernyataan kita. Dan sekarang kalau seandainya kami pun tidak diakui sebagai Ahoker, saya nyatakan hari ini juga saya mantan Ahoker. Ya, ini buktinya. Jangan juga ada orang-orang mengatakan Suhadi itu ngaku-ngaku. Ini saya berdarah-darah membelain Pak Ahok waktu 2017. Ya. Artinya nggak semua Ahoker itu ke 03 gitu Pak? Ya, tidak semua Ahoker itu lari ke 03. Justru kalau saya hitung dari data yang ada, lari ke 02 itu cukup besar. Dan terus bermigrasi ya dari 03 menjadi 02. Sampai hari ini. Gitu ya. Dan saya katakan, Ahoker itu ikon. Bukan hak pribadi seseorang, ya. Karena ikon siapapun boleh sepanjang memang pernah mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Ahok. Dengar itu. Ya, Saya tambahin sedikit ya Pak ya. ya boleh. Saya pikir Pak Ahok itu salah bergaul. Pokoknya Pak Ahok itu orang paling baik di Indonesia ya, salah satu tokoh kebanggaan kami di Indonesia. Apalagi beliau seorang latar belakang, mohon izin, sebagai seorang Nasrani dan Chinese, tapi dengan adanya kepemimpinan beliau di DKI itu sangat luar biasa dan spektakuler. Tapi ketika memasuki Pilpres, masa-masa Pilpres 2024 ini, statement beliau cukup mengagetkan. Nah, kami menganggap bahwa beliau cukup inkonsisten dan kehilangan integritas sebagai seorang tokoh yang harusnya menjaga lisan, menjaga kata-kata supaya Indonesia ini benar-benar kita ketika menghadapi, kita masuk ke Pilpres 2024 ini benar-benar kita hadapi dengan kegembiraan, dengan sukacita. Jadi kami mengharapkan ya Pak Ahok bertobatlah, kira-kira itu aja sih, supaya Indonesia ini jadi baik. Karena hanya orang-orang yang menyampaikan hal-hal baiklah yang akan memunculkan, melahirkan, menghasilkan hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih, demikian dari kami. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kok? Ahoker yang gabung ke 02 ini berapa kira-kira Pak? Saya tadi sudah mengatakan cukup besar jumlahnya. Dan kalau saya kumpulkan, barangkali nggak muat. Ya. Persentasenya Ya, bisa 50-50. persentasenya bisa bukan 50-50, barangkali 60-40, barangkali 70-30, ya, gitu. Karena kenapa? Migrasi terus kok, ya. Apalagi karena statement akhir-akhir ini ya. Ya, Statement yang Ahok sering kemarin, panas kan? Itu banyak sekali Ahoker yang kecewa dan pada akhirnya mantap untuk benar-benar tegak Dukung lurus. 02. Ya, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi kita jangan
saya mengimbau juga untuk teman-teman Ahoker di luar sana yang masih ragu, ya kita jangan pernah ragu untuk kebenaran, itu aja. Kita harus konsisten dukung kebenaran. Pak Jokowi, kita harus tetap tegak lurus kepada beliau. Penutup saya, ya, ini pemilu dan sebentar lagi masa tenang. Juga saya mohon kepada semua pihak untuk tidak memberikan statement yang sifatnya memprovokasi. Ayo, pesta demokrasi ini kita tuntaskan, kita selesaikan untuk mencari pemimpin 2024, 2009 menjadi Indonesia Emas. Ya, mendukung 02, ya, Prabowo Gibran. Mungkin setelah ini kami akan ke TKN karena besok akan ada kampanye akbar di Istora Senayan. Dan tentunya juga kita berharap pesta demokrasi yang besok berakhir ini itu berjalan dengan aman dan damai sampai Pilpres selesai. Pak, bisa dijelaskan Pak, kenapa Bapak membuang atribut dari Pak Ahok sendiri nih Pak? Ya kita kecewa, ini bentuk dari kekecewaan kami gitu ya, kekecewaan masyarakat. Ini bukan hanya di sini loh kelompoknya. Ini ada di Medan, ya, ada di Pekanbaru yang kemarin saya dapat WA mendukung pernyataan saya bahwa saya kecewa dengan Pak Ahok. Dan kita sebagai Ahoker, ya, sebagai orang yang pernah mendukung, itu nggak bisa dong Pak Ahok bilang ini Ahoker ada di sana, di sini bukan Ahoker. Itu juga sikap yang salah menurut saya. Sebagai seorang negarawan, ya, itu harus bisa merangkul, bukan memukul, ya, itu tidak akan kita buang, ya. Ya, dibiar. Baju kotak-kotak ini tidak akan kita buang karena ini sebetulnya kalau saya lihat ikon yang pertama menggunakan kotak-kotak itu adalah Pak Jokowi waktu Pilgub DKI sampai Pilpres yang pertama dan Pilpres yang kedua yang diikuti oleh Pak Jokowi. Artinya ini adalah kebesaran dan tentunya juga kita harus menjaga. Cuma sekali lagi saya meminta kepada Pak Ahok agar memelihara mulutnya, ya, jangan menyerang sembarangan. Karena jujur kami yang ada di Tegak Lurus tidak akan tinggal diam. Siapapun yang menghina presiden kita akan lawan. Artinya Bapak menyatakan diri keluar dari Ahokers gitu Pak ya? Ya kalau memang Pak Ahok tidak mengakui kami ya sudah kita juga akan keluar. Kita nggak ada keberatannya kok karena prinsipnya saya ada di Tegak Lurus sekarang bersama-sama teman-teman di mana Tegak Lurus itu sudah dinyatakan dalam statement saya tadi itu sudah mendukung ke 02.